Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Elsabita Syafa Kamlatoha, NIM 1903211000058. Saya mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit hasil dari mini riset studi kelayakan bisnis pada peternakan ayam pedaging yang berada di Kademangan, Kota Probolinggo. Langsung saja kita simak videonya. Oke, kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang. Di latar belakang, agribisnis peternakan ayam merupakan usaha agribisnis yang berkaitan dengan seluruh kegiatan budidaya ternak, baik dari industri hulu, hilir, dan lembaga pendukung lainnya. Peternakan ayam merupakan usaha yang memiliki prospek yang besar untuk dikembangkan, baik dalam skala kecil maupun besar. Permintaan ayam pedaging menjadi permintaan unggas yang tertinggi dibandingkan dengan unggas lainnya. Permintaan ayam pedaging terus meningkat dari tahun ke tahun dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Ayam joper merupakan jenis ayam yang dibudidayakan khusus komersial di Indonesia. Jenis ayam joper ini termasuk ke dalam komoditas baru jika dibandingkan dengan ternak sapi, ternak kambing, atau lainnya. Usaha peternakan ayam joper menjanjikan karena permintaan yang terus meningkat. Di Kota Probolinggo terdapat peternakan ayam joper milik Bapak Hasan yang terletak di Kademangan. Termasuk usaha peternakan ayam joper yang sifatnya mandiri. Peternakan mandiri mampu menjalankan usahanya menggunakan modal sendiri dan mampu memasarkan sendiri produknya. Dengan begitu, saya selaku penulis tertarik ingin menganalisa kelayakan bisnis dari usaha peternakan ayam ini dari segi segala aspek dari studi kelayakan bisnis. Oke, kita masuk di bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Mungkin teman-teman di sini sebagian besar sudah tahu apa sih studi kelayakan bisnis itu. Menurut Subagio 2008, studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dijalankan. Sedangkan menurut Ibrahim 2009 menyatakan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha atau proyek yang telah direncanakan. Menurut Sulianto 2010, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis, yaitu aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, sumber daya manusia, dan aspek keuangan. Aspek teknis sendiri merupakan keberlanjutan dari aspek pemasaran. Aspek teknis ini mempelajari kebutuhan teknis bisnis seperti penentuan kapasitas produksi, jenis teknologi yang dipakai, pemakaian peralatan dan mesin, lokasi bisnis, dan letak perusahaan yang paling menguntungkan. Lalu ada aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek pasar dan pemasaran, ini merupakan penilaian kualitatif dan kuantitatif suatu pasar. Dengan analisis pasar ini, apakah memungkinkan bisnis untuk sepenuhnya memenuhi perilaku pasar untuk mengembangkan rencana bisnis, untuk sepenuhnya memahami perilaku pasar, untuk mengembangkan rencana bisnis yang tepat untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Sedangkan pemasaran sendiri adalah suatu proses sosial dan manajerial yang dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk serta nilainya dengan pihak lainnya. Atau dalam pengertian lain, pemasaran merupakan kegiatan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Oke, kita masuk di aspek manajemen dan operasi. Di sini ada perencanaan dan pengorganisasian. Perencanaan merupakan segala hal yang akan dilakukan atau direncanakan sesuai dengan tujuan perusahaan. Oke, kita masuk di aspek manajemen dan operasi. Di sini ada perencanaan dan pengorganisasian. Dan perencanaan sendiri merupakan segala hal yang akan atau telah direncanakan sesuai dengan tujuan perusahaan sehingga tujuan tersebut dapat mencapai. Lalu ada aspek AMDAL, tujuan dengan maksimal. AMDAL sendiri adalah organisasi sendiri adalah suatu atau yang dikenal dengan AMDAL, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan aspek untuk yang melihat apakah. Lalu ada aspek finansial, ini layak dari sini dilakukan untuk lingkungan. Bab 3, metode penelitian. Pemilihan lokasi penelitian. Di sini dalam penentuan lokasi penelitian saya memilih dikarenakan dekat dengan rumah saya, yaitu Kota Probolinggo, dengan memberikan kuesioner kepada pemilik usaha peternak ayam dan melakukan pengisian kuesioner. Oke, kita masuk di bab 4 pembahasan. Kita bahas satu-satu ya.
Yang pertama dari aspek teknis. Dalam aspek teknis sendiri, usaha peternakan ayam ini belum membuat perizinan usaha yang dikarenakan beberapa usaha yang di sekitar peternakan ini semua tidak memiliki izin usaha, maka Bapak Hasan sendiri memutuskan untuk tidak membuat izin usaha. Lalu untuk penentuan lokasi sendiri, mengapa mengambil lokasi di situ dikarenakan tanah di situ milik sendiri, dan juga untuk penentuan besaran usahanya itu disesuaikan dengan modal awal yang dikeluarkan oleh Bapak Hasan. Usaha ini masih menggunakan peralatan yang sederhana, menggunakan listrik dalam hal pencahayaan juga. Air didapat dari memanfaatkan sumber mata air di sekitar lokasi. Untuk wadah minum dan makan ternak memanfaatkan wadah yang ada. Oleh karena itu beberapa biaya dapat ditekan dan pekerjaan lebih efisien. Ukuran luas kandang sebesar 20 x 15 meter dan populasi sebesar 600 ekor. Oke, dalam aspek pasar dan pemasaran ini bisa dibilang cukup baik karena rata-rata masyarakat juga mengkonsumsi ayam, dan kemudian banyak kenalan baik saudara ataupun hanya sekedar kenalan, sehingga dalam penjualan tidak mengalami kesulitan. Untuk tempat yang dapat menampung penjualan ayam potong masih belum memiliki mitra. Namun untuk mitra kerja, Bapak Hasan masih belum memiliki mitra kerja dalam penjualan ayam potong sendiri. Lalu ada aspek manajemen dan operasi. Pada aspek ini membahas tentang perencanaan usaha dan pengorganisasian dalam usaha. Usaha ini meminimalisir anggaran biaya agar mendapatkan laba yang besar, namun usaha ini hanya sebagai usaha sampingan pemilik, yaitu Bapak Hasan, sehingga pendapatan yang diterima juga kecil. Pada pembuatan kandang dikerjakan sendiri oleh Bapak Hasan, dibantu oleh anak-anaknya atau keluarga. Dalam kegiatan operasi peternakan ayam, dari pembangunan kandang, menyediakan kebutuhan pakan ayam, pemberi pakan, pemotong ayam, dan sampai mengantarkan ayam hingga ke konsumen itu dibantu atau dilakukan oleh keluarga sendiri. Dalam aspek manajemen dan operasi, struktur organisasi kerja cukup sederhana. Usaha ini dijalankan oleh pemilik beserta keluarga, jadi tidak memiliki tenaga kerja. Kelemahannya dari usaha ini yaitu lokasi usaha dengan rumah pemilik sangat jauh, membutuhkan waktu untuk sampai ke lokasi usaha. Oke, lalu ada aspek finansial. Dalam aspek finansial dibutuhkannya modal dalam usaha. Modal usaha terdiri dari modal investasi dan modal kerja. Modal investasi adalah modal yang dikeluarkan atau diberikan pada awal periode usaha untuk pendirian atau pembelian sarana pelengkap yang mendukung usaha peternakan. Biaya investasi sendiri terdiri dari biaya pembangunan kandang, listrik, dan peralatan. Harga kandang sebesar 400.000 dengan umur ekonomis 7 tahun, harga listrik 20.000, harga peralatan 40.000 dengan umur ekonomis 5 tahun. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan pada saat proses pemeliharaan. Harga bibit ayam 5.500 per ekor, jadi jumlah bibit ayam sebesar 3.300.000 dengan populasi 600 ekor. Harga pakan sebesar 7.550 per kilogram, jadi jumlah harga pakan selama budidaya sebesar 4.530.000. Biaya obat-obatan selama budidaya sebesar 100.000. Dengan begitu, kita bisa menghitung hasil nilai NPV, yaitu sebesar Rp6.120.370. Dari perhitungan net BC, diperoleh nilai min 1, yang berarti bahwa usaha peternakan ayam ini merugi dan lebih baik untuk tidak dilanjutkan. Selanjutnya, ada aspek AMDAL. Dalam aspek AMDAL ini menunjukkan bahwa usaha ini tidak merusak lingkungan, karena kotoran ayam sendiri diolah kembali menjadi pupuk. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.